Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya atas nama Rahmati Hamzah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen wakaf. Disimak ya. Manajemen merupakan proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan mengerahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazir, kemudian menggunakan sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nazir harus menjalankan keempat fungsi tersebut di dalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematik. Misalnya, setiap orang bisa merencanakan dan menyusun pekerjaannya, tetapi mereka belum bisa dianggap sebagai manajer bila kemampuannya hanya sebatas merencanakan tanpa bisa melaksanakannya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif. Fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Berikut akan dijelaskan masing-masing fungsi dari manajemen tersebut. Perencanaan merupakan keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sasaran tersebut. Berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan, dari sisi proses, perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terrealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan memengaruhi dan memberikan wewenang pada nazir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. Dan dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau masa yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan nazir, bagaimana melakukannya, kapan dan siapa yang akan melakukannya. Dengan demikian, perencanaan itu berisi rumusan tindakan-tindakan yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Ini berarti seorang manajer wakaf memikirkan terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan metode, rencana, dan logika. Karena perencanaan akan mengerahkan tujuan organisasi wakaf dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi atau struktur organisasi. Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazir, kegiatan perekrutan nazir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelola wakaf. Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur sumber daya insani nazir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengatur, memengaruhi, dan mengarahkan orang lain dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan upaya yang maksimal dan kontribusi dari masing-masing individu. Berkaitan dengan wakaf,
dalam fungsi atau tahapan kepemimpinan yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada nazir yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan wakaf. Kemudian memberikan tugas dengan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan. Kepemimpinan ditujukan agar program wakaf produktif yang telah disusun bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Untuk itu, ketua nazir baik nazir perorangan, organisasi maupun yayasan harus memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin anggota atau bawahannya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan menyingkap kesalahan, penyelewengan, serta memberikan tindakan korektif. Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan nazir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. SDM Nazir merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi wakaf. Hal ini terjadi karena, pertama, SDM sangat memengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. SDM merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. Kedua, SDM merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis. Karena pentingnya manajemen SDM ini, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasaran. Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta wakaf, keberadaan nazir wakaf sangat dibutuhkan bahkan menempati peran sentral. Profesionalisme nazir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf. Ada beberapa ciri atau karakteristik profesional, yaitu yang pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan baik dan tepat persoalan yang muncul dalam pekerjaannya dan mencari solusi yang tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu, memungkinkan seseorang profesional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang baik. Yang kedua, yaitu adanya komitmen moral yang tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja maupun tidak, dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Yang ketiga, orang yang profesional biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. Keempat, pengabdian kepada masyarakat. Adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi, di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. Dan yang kelima, legalisasi keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan. Nazir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf, dia mempunyai tanggung jawab dan hak. Berikut adalah tanggung jawab dan hak nazir wakaf.